Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa awlim wa syarif wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو السميع العليم. Shadaqallahu al-azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kumpul kita di Masjid Baitul Muhajirin pada pagi ini menjadi sebuah sebab Allah kumpulkan kita nanti di surganya Allah. Amin. Yang terhormat seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Baitul Muhajirin, jemaah sekalian berbahagia. Saya mendapatkan sebuah tema, karena memang pada saat saya ditanya temanya apa Ustaz, saya bilang terserah pengurus aja temanya apaan, karena mereka yang tahu bagaimana yang diprioritaskan dalam tema itu. Dan temanya adalah sabar dalam menghadapi pertama Allah. Dan ini adalah sesuatu yang memang banyak dilupakan oleh manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Jemaah, saya ingin mengawali dengan sebuah analogi sederhana. Ketika seorang istri begitu pasrah dengan ketentuan bahwa dia berjodoh dengan seorang suami dan segalanya kemudian bergantung. Normalnya begitu, seorang istri bergantung untuk kebutuhan sehari-harinya kepada suami, padahal suami punya keterbatasan. Seorang anak bisa begitu yakin betul dengan semua ketetapan, keputusan, kebijakan dari kedua orang tuanya, padahal seringkali juga tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Kalau kepada manusia yang punya keterbatasan, kita tetap menjadi orang yang sabar mendampingi, apalagi seorang istri, mengikuti bagaimana perjuangan suaminya dalam keadaan susah maupun senang, diikuti dari mulai gaji kecil sampai kemudian gede, dari gak punya jabatan sampai punya jabatan, diikuti untuk keadaan, pasrah dia. Padahal masih menjadi misteri apakah penghujung dari kepasrahan, kesabaran terhadap ketetapan atau sesuatu yang didapati dari perlakuan suaminya akan berubah menjadi kebaikan. Tapi tetap bisa pasrah, bisa sabar, disabarin, emang udah jodohnya. Lalu bagaimana mungkin saat engkau dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran, Allah mendeklarasi dirinya bahwa dia Allah menjanjikan ampunan dan karunia. Kita lihat ayatnya ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Ini ayat Al-Quran, Pak. Atau kita ingin mengutip bacaan dari tuan imam kita tadi pada rakaat kedua, bahwasanya Allah yang membentangkan rezeki kepada siapa saja orang yang dia kehendaki. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Itu kan tadi dibaca bagian dari surat Al-Isra dari tuan imam kita, bahwa Allah yang kau sembah
adalah Dia yang membentangkan rizki kepada setiap siapa saja yang Dia kehendaki, dan Dia juga yang membatasi. Jemaah, kalau kita lihat dari dua ayat ini, apa yang kemudian kita khawatirkan? Dengan segala ketetapan yang telah Allah tentukan, apa alasanmu kemudian tidak bersabar dengan ketentuan yang terjadi dalam hidupmu? Dan kalau kita meyakini bahwa semua adalah dalam ketentuan Allah, maka kita menjadi orang yang optimis dalam keadaan apapun. Coba lihat ketika Allah mendeklar bahwa setan itu menjanjikan kepada kemiskinan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Dan setan itu menyuruh engkau kalian kepada perbuatan keji, tapi Allah menjanjikan kepada kalian ampunan dan karunia. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Mana ada janji yang bisa kita yakini kebenarannya melebihi janji yang termaktub di dalam Al-Quran? Tidak ada. Mana ada janji makhluk yang kemudian bisa kita yakini mutlak kebenarannya? Tidak ada. Manusia cenderung kepada khianat terhadap janjinya. Tapi kalau Allah, Bapak Ibu, kan setiap orang hidup pasti mendapatkan yang namanya ujian. Tapi apa yang dimaksudkan dari ujian yang Allah berikan? Bahwa di dalam Al-Quran Allah sampaikan, di dalam Al-Quran bahwa Allah mengingatkan, Allah memberikan ujian bukan karena kekurangan saja, tapi karena keberlimpahan juga ujian. Ketika Allah sampaikan ini di dalam Al-Quran, kita banyak fokus kepada وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Pada saat kita melihat ini ayat, maka sesungguhnya kita fokus bahwa ujian itu adalah sesuatu kekurangan dari harta, buahan maupun orang yang mendahului kita atau meninggal dunia. Tapi tetaplah Allah memberikan sebuah garansi, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kita perlu buka juga ayat lain. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, wa qatta'nahum fil ardi umama wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Kami menguji mereka dengan kebaikan-kebaikan dan kesusahan-kesusahan, keburukan-keburukan. Intinya adalah supaya mereka kembali kepada Allah. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Jadi ujian apapun yang sedang kau dapati dalam ketetapan Allah yang menyenangkan ataupun sesuatu yang membuat engkau mengerutkan dahi, maka ketahuilah ada skenario yang Allah sampaikan dalam Al-Quran supaya ente kembali kepada Allah. Dalam keadaan apapun, ketetapan engkau mendapatkan kesenangan, ketetapan engkau mendapatkan kesusahan, karena Allah menginginkan engkau kembali. Bila dalam kesusahan, maka engkau menjadi orang yang bersabar, dan bila dalam keberlimpahan engkau menjadi orang yang bersyukur. Bapak Ibu, mari kita komparasi betapapun keadaan kita yang kebanyakan membuat kita menjadi mengeluh dan kadang-kadang lebih banyak berkeluh kesahnya dibanding kemudian beranjak mendapatkan jalan keluar dari kesusahan. Berkeluh kesahnya banyak, padahal ada jalan keluarnya. Ketika Allah kisahkan di dalam Al-Quran sesuatu yang bahkan kita tidak sanggup untuk mendapatinya. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ini kan Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Jemaah, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dan diwariskan quote and quote buat umatnya menjadi panduan.
Allah menceritakan ada seorang hambanya yang bernama Ayub. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Kita lihat proses yang begitu singkat. Pada saat hartanya ludes habis, pada saat dirinya mendapatkan penyakit yang berat, pada saat anak-anaknya meninggal dunia semuanya, pada saat di waktu berbarengan bahkan istri-istrinya meninggalkan, hanya satu orang saja. Tetapi kemudian dia tidak pernah berkecil hati. Pada saat terpuruk yang kayaknya kita nggak nyanggup untuk ngedapetin ini ujian. Tetapi Allah menceritakan bahwa bahkan pada puncak kesedihan, dan itu adalah ketetapan dari Allah. Karena tidak ada yang terjadi pada diri kita kecuali atas ketetapan ketentuan dari Allah. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Enggak ada yang bisa mencegah kebaikan bila Allah memberikan, dan tidak ada yang bisa mendatangkan keburukan bila Allah mencegah. Jadi semua by design dari Allah. Ya mah, tetapi Allah ceritakan kasus ekstrim dalam tanda kutip. Ini lihat di dalam Al-Quran yang kau baca. Dalam surat Al-Anbiya kau akan temukan, lalu komparasi apa yang membuat engkau menjadi putus asa. Jangan hanya berkeluh kesah. Betapapun ketetapan dari Allah yang katamu itu tidak menyenangkan, sesungguhnya itulah yang terbaik. Kenapa? Karena Allah tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Begitu Allah mendeklarasikan dirinya di dalam Al-Quran. Allah tidak pernah menginginkan berbuat aniaya kepada semua makhluknya. Jemaah, apalagi kemudian ketika Nabi Ayub diceritakan di dalam Al-Quran. Ente pernah ngerasain kesusahan kayak Nabi Ayub? Gak ada. Paling dari sisi mungkin pekerjaan, tapi kau punya badan masih dikasih sehat, kau masih bisa berkumpul dengan anak istrimu. Tetapi ketika Allah mencontohkan seorang hambanya dalam ketetapan yang begitu ekstrim secara berbagai dimensi dia rasakan, dan dia pasrah, dia sabar dengan ketentuan Allah, apa yang keluar dari lisannya? Allah sampaikan dia menyeru kepada Tuhannya. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadurru. Dan Ayub ketika dia menyeru kepada Tuhannya dan curhat, ya Rabb, telah menimpaku berbagai atau kemadharatan, kesusahan. Tapi sesuatu yang beliau yakini, wa anta arhamur rahimin. Ini yang kita perlu berikan underline. Wa anta arhamur rahimin. Jadi haruslah kita menjadi orang yang sabar kalau kita kenal Tuhan. Kalau kita tahu bahwa semua yang terjadi pada diri kita adalah sesuatu yang sudah menjadi ketetapan Allah, bagaimana mungkin kau akan protes dengan ketentuan Allah yang memberikan rizki, padahal kau diombang-ambing dengan ketetapan perlakuan suamimu, kau tetap menjadi orang yang bersabar. Padahal begitu sedikit karunia yang diberikan dibandingkan dengan karunia yang Allah berikan kepadamu. Pada saat kau menjadi seorang anak, dengan ketetapan dari kedua orang tuamu, kau nerima, dengan aturan dari kedua orang tuamu, kau nerima. Bagaimana mungkin kemudian saat kau berhadapan dan meyakini bahwa sesuatu yang kau rasakan adalah ketetapan dari Allah, kemudian tidak bisa sabar? Padahal Allah memberikan satu jaminan bahwa bila seorang hambanya sabar, dia tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Ini kan ayat Al-Quran, bahwa dia Allah bersama orang yang sabar. Kita mungkin hafal ayatnya ketika Allah ceritakan apapun yang terjadi pada hambanya itu semua karena ketentuan Allah.
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang menentukan, memberikan kerajaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Allah yang mengambilnya, Allah yang memuliakan siapa saja orang yang Allah kehendaki, dan Allah juga menghinakan siapa saja hambanya yang Dia kehendaki. Maka kita perlu belajar kepada seorang sahabat Nabi yang ketika dia melaksanakan tawaf, dia tidak mengganti ucapannya kecuali hanya memanggil dengan bacaan Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Nabi ngikutin dari belakang. Dan ketika ditanya apakah tidak ada bacaan lain, dia yang memanggil Ya Rahman, Ya Rahman. Lelaki ini tidak mengenal Nabi dan kemudian bertanya, siapa nanti akan menghisabku di hari akhirat? Yang akan menghisabmu adalah Allah. Tertawa dia, girang. Enak kalau yang menghisab Allah, Dia Maha Pemaaf, yang berabe kalau yang menghisab adalah manusia. Kadang-kadang kita punya kebaikan banyak kita lakukan, satu kesalahan kita lakukan, kayaknya sampai 5 lebaran baru dimaafin. Itu kalau manusia Pak. Tapi kalau berinteraksi sama Allah, jangan kata ente yang sholat subuh jamaah, yang durhaka, yang bahkan menuduh Allah punya anak, masih dikasih karunia selama mereka di dunia. Orang Yahudi, orang Nasrani kan menuduh Allah punya anak. Tetapi kenapa mereka mendapatkan karunia? Karena mereka adalah makhluk Allah. Itulah yang kita kalau ngaji tafsir sampai pada ayat Bismillahirrahmanirrahim, maka kata Ar-Rahman, semua ulama tafsir menafsirkan sama. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada semua makhluknya, yang beriman ataupun durhaka, yang menyembah ataupun tidak. Selagi dia ciptaan Allah, Allah tanggung jawab. Allah memberikan karunia-Nya. Lah kita main logika sebentar. Kalau yang kagak sholat berjamaah subuh aja masih dijamin sama Allah, yang durhaka, yang sampai di dalam Al-Quran diceritakan langit marah, bumi marah, pengen terbelah, terpecah, pengen pecah, gunung pengen luluh lantah. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir saja langit pecah, bumi terbelah, gunung luluh lantah. Kenapa? Karena mereka telah menuduh Allah punya anak. Dosanya gak kira-kira Bapak Ibu, tapi masih mendapatkan karunia rizki selama mereka di dunia. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan. Lalu mari bandingkan dengan kita supaya hadir rasa optimis. Ketetapan apapun yang Allah berikan terjadi pada dirimu adalah kebaikan untukmu. Betapapun kau sedang dalam kesusahan, maka semudah membalikkan telapak tangan bagi Allah untuk merubah keadaan. Mengganti siang dengan malam, mengganti malam dengan siang, begitu mudah. Apalagi cuma merubah senyuman di wajahmu dari sebuah tangisan, dari derai air mata ke suatu kebangetan gampang, ibu bapak. Itulah yang kemudian banyak orang tidak sabar karena dia tidak kenal dengan Tuhannya. Padahal ketika Nabi Ayub mendapatkan begitu bersamaan kesusahan, dia cuma satu punya keyakinan yang tidak pernah tergoyahkan. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau ya Allah paling penyayangnya dari semua yang menyayangi. Adakah seorang ayah, seorang ibu menginginkan kesusahan pada anaknya? Ibu bapak, kendati pun kita mempunyai harta banyak, ada seorang anak kecil yang masih berusia 7 tahun atau masih sekolah di SD, minta dibelikan
sebuah motor. Kita tidak memberikannya bukan karena kita tidak mampu memberikan, bukan karena kita tidak sayang, tapi justru karena kita sayang, khawatir nih anak belum aman bila mengendarai motor. Mengapa ibu dan bapak yang punya uang banyak, kemudian anaknya yang sekolah SD hanya diberikan uang jajan misalkan 10.000? Kenapa yang kemudian anak SMP diberikan 20.000 misal, anak SMA diberikan 50.000, kemudian anak yang kuliah diberikan 100.000 sehari? Mengapa terjadi perbedaan? Karena padahal kasih sayangnya sama. Karena melihat kemampuan dari anak-anak kita, mampukah atau akankah manfaat saat kita memberikan uang banyak. Dan kita lebih tahu, bukan karena kita tidak sayang, justru kita menyesuaikan dengan apa yang dia bisa manfaatkan. Bukannya gak bisa seorang ibu memberikan anaknya yang berumur 7 tahun dengan sehari 100.000. Boleh jadi rezeki dia banyak, kemudian dia tetap menahannya. Kenapa? Karena berbahaya buat anak itu. Dan Tuhan yang kita sembah, Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh, dia tahu apa yang paling pantas buat hambanya. Jadi ketika ketetapan Allah dalam kesusahan, karena sabar identik dengan ketetapan yang tidak nyaman dalam tanda kutip. Karena kalau ketetapan yang baik, yang berlimpah, yang menyenangkan, maka lebih identik dengan syukur. Karena itu pada level umum, Karena pada level orang yang sudah ma'rifatullah, dalam ujian pun dia bersyukur. Dalam ujian pun dia bersyukur. Dalam kesusahan pun dia bersyukur. Ini udah level ma'rifatullah. Dia udah kenal dengan Allah. Tapi pada level umum, saat engkau mampu bersabar dengan musibah yang kau dapati, ketetapan Allah yang tidak sesuai yang kau inginkan, itu pun sudah menunjukkan kau adalah hamba yang istimewa di hadapan Allah. Jemaah, apa yang terjadi kemudian? Fastajabna lahu fakashafna ma bihi wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'hum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Ketika Allah sampaikan cerita Ayub, dia meyakini bahwa Tuhan yang dia sembah tidak akan pernah meninggalkannya. Wa anta arhamur rahimin. Sebenarnya udah gak masuk akal, Pak. Kalau orang sampai punya istilah intim, kalau udah umur 40 tahun, kalau emang kagak jadi orang sukses, udah gak bakal jadi orang sukses. Itu mah bisikan setan tuh, Pak, kerjaan setan, Pak. Ente gak kenal Mbak Surip, kayaknya di umur 60 tahun. Tuh Mbak Surip, lagunya tenarnya di umur 60 tahun. Padahal nyanyi dari muda. Itu adalah strategi setan membuat orang putus asa, dibisikkan kepada manusia, nggak bakal bisa sukses. Enak aja, emangnya Tuhan dibatasin kemampuannya. Kan kadang-kadang ya Bu, kita udah umur 50 tahun, jatuh bangkrut lagi. Gak jadi sedih. Kalau ente bergantung sama manusia, boleh jadi ente dipensiunkan. Kan kalau manusia nih, biar kata dia punya jabatan, Pak, ada waktunya pensiun. Tapi kalau sama Allah, maka dia yang menentukan segalanya. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Ini ayatnya. Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Nggak, kata Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagi-bagikan ma'isyah, biaya hidup mereka selama mereka di dunia. Kami yang bagi-bagiin.
Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Begitu ayat Al-Qur'annya. Kalau kita nggak percaya sama ayat Al-Quran, kebangetan. Karena kita melaksanakan sholat, dasarnya ayat Al-Quran. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Puasa 1 bulan penuh selama bulan Ramadan, dasarnya ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau ayat-ayat yang membuat engkau lelah dalam tanda kutip melakukan ibadah, nahan lapar 1 bulan penuh, kau yakini kebenaran Al-Quran, lalu bagaimana mungkin ayat yang menjanjikan karunia kepadamu kau tidak imani? Kan Al-Quran bukan itu doang, 114 surah. Ini kadang-kadang yang membuat orang menjadi tidak adil. Ente aneh bingung, giliran ayat sholat ente yakin, ayat puasa ente yakin, giliran ayat mendapatkan rezeki tidak terduga ente kagak yakin, kan aneh. Giliran yang berat ente yakin kebenaran Al-Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini kan ayat Al-Quran. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, ciri-ciri orang bertakwa: sholat subuh berjamaah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan menjadikan buat orang itu jalan keluar. Ente lagi susah, jangan cuma ngeluh. Ini ayat Al-Quran mengajarkan, datang dong ke Masjid Baitul Muhajirin, salat berjamaah, Baitullah. Wa annal masajida lillah, dan masjid-masjid itu milik Allah. Ente bertamu ke rumah presiden aja girang, masa bertamu ke rumah Allah yang menciptakan presiden kagak girang? Ini kan tidak ada adil, Pak. Siapa yang kau sebutkan orang paling kaya di republik ini? Semua adalah makhluk Allah. Ini yang kemudian kita kudu ingatkan. Pada saat engkau ridho, sabar dengan ketetapan Allah, maka engkau tidak akan pernah disusahkan. Yang ada giliran lagi susah, kebangetan susah, nyalahin Tuhan. Saya nggak sedikit, Pak, Ibu, ngedapetin orang yang giliran senang dia lupa Allah, giliran lagi susah nyalahin Tuhan. Kenapa sih Allah saya jadi susah mulu? Allah sayang supaya tidak datang kepada Allah nggak kelewat sombong. Bapak, Ibu, kalau cuma yang nentuin manusia, cuma sebentaran kemuliaan dapatnya. Itu kan mantan presiden yang nentuin dia mulia dari karena status presidennya ada masanya. Manusia yang milih 10 tahun, habis itu biasa, bahkan diperolok-olok. Tuh lihat, kalau manusia yang punya strategi untuk memuliakan, tapi kalau Allah yang memuliakan, ya akhi, ente bukan cuma mulia di dunia, tapi mulia juga di yaumil qiyamah. Jangan ketakutan. Ayatnya tadi jelas, kami yang membagi-bagikan ma'isyah mereka selama di dunia. Masa iya ada orang dekat sama orang kaya bisa girang, bisa kemudian percaya diri, bisa bahagia, terus kita yang dekat kepada yang maha kaya lagi sedih, kan nggak masuk akal. Kan dekat sama manusia, orang kaya tuh pada berebut, pengen dekat. Ente dekat sama yang maha kaya, yang menciptakan siapapun yang kaya. Apakah kau tidak melihat bagaimana Allah show of force di dalam Al-Quran diceritakan betapa Allah memberikan kekayaan kepada Qarun, betapa Allah memberikan kedudukan kepada Fir'aun, yang kemudian karena kedurhakaannya ditungguin tuh kedurhakaannya bertubi-tubi baru akhirnya baru dijatuhkan. Apakah tidak cukup kau mendapatkan kisah yang ada di dalam Al-Quran, bagaimana Sulaiman diangkat derajatnya oleh Allah, diceritakan di dalam Al-Quran. Itu baru makhluknya, ya akhi. Dan kita sama adalah orang-orang yang mempunyai kesempatan untuk mendapatkan itu.
Apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, bahwa ketika engkau mengetahui bahwa Allah yang mengatur segala kehidupan dunia, Allah juga menceritakan Allah yang angkat derajat kalian. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami yang angkat sebagian dari mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Sampai Allah ceritakan kenapa sih ada yang naik derajatnya, ada yang di bawah. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, supaya sebagian yang lain bisa ambil manfaat dari sebagian yang lain. Ente punya duit banyak, ada asisten rumah tangga, dia gak punya duit jadi bisa nolongin dia. Ente gak perlu nyapuin tuh rumah. Ada yang asisten rumah tangga, ente bagi dah, upahin. Begitu detail di dalam Al-Quran. Lalu apa yang membuat engkau tidak sabar kalau ketetapan itu dari Allah? Kalau dari manusia itu berapa? Manusia kadang-kadang banyak syaratnya. Coba kita lihat Pak, mereka yang pengen jadi pegawai negeri ASN itu harus memenuhi tahapan-tahapan. Saya sih nggak pernah ikut itu buat jadi ASN. Ini teman-teman saya cerita, harus ada berkas, harus ada keterangan kelakuan baik, terus berkas udah lolos nanti ujian lagi dari sekian, itu diturutin Pak. Cuman pengen jadi ASN. Masa kita menjadi orang-orang yang disebut dijamin oleh Allah kebahagiaannya di dunia dan di akhirat, dan gak perlu bikin surat kelakuan, keterangan kelakuan baik, gak perlu ijazah dilegalisir. Ijazah palsu juga boleh kali. Jemaah sekalian berbahagia, saya perlu sampaikan ini dunia yang bikin orang banyak silau. Tuh lihat, ada batasnya, belum sampai mati udah dihinain. Tapi kalau engkau menjadi hamba yang taat kepada Allah, jangan kata masih hidup, udah mati, kau punya nama masih tetap diharumkan atau tetap menjadi istimewa. Buktinya dengan banyak orang yang doain. Kan kalau yang kita yakini Pak, kalau mereka tahu sholat jenazah, kan kebanyakan ada orang yang berkata doa maka kagak sampai Ustaz buat orang yang mati kecuali dari anaknya doang. Tanya dia pernah sholat jenazah apa kagak? Kalau dia pernah sholat jenazah, itu udah menjawab. Itu nyolatin anaknya doang apa ada orang lain? Banyak orang lain bahkan yang kagak kenal juga nyolatin. Ente tahu nggak bacaan pada saat takbir ketiga? Takbir ketiga itu setelah Fatihah, setelah sholawat, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau emang kagak sampai, kudunya nyolatin jenazah anaknya doang. Ngapain kita capek-capek ngedoain itu jenazah kalau doa kagak sampai? Belum lagi kalau kita buka penutup surat Nuh, Nabi Nuh itu punya wiridan saking cinta sama orang tuanya. Rabbil firli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Nanti lihat penutup surat Nuh. Itu Nabi Nuh menceritakan mohon ampun untuk dirinya, untuk kedua orang tuanya, untuk orang yang masuk ke dalam rumahnya dalam keadaan iman, dan untuk semua orang yang beriman, yang laki-laki maupun perempuan. Itu Nabi Nuh Pak. Di dalam Al-Quran diceritain, nggak ada hubungannya kita sama Nabi Nuh. Tapi kenapa di Al-Quran dia berdoa untuk semua orang yang beriman? Kalau kagak nyampe masa diceritain di Al-Quran? Maka ini perlu saya ingatkan jemaah sekalian berbahagia, supaya kita menjadi orang yang peduli kepada saudara-saudara kita. Bapak, kalau kita sholat Jumat, dalam fikih rukun dari khutbah Jumat itu, di khutbah kedua kudu mendoain saudara-saudaranya yang muslim muslimah. Kalau nggak ada itu, nggak sah tuh khutbahnya. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kalau emang kagak sampai, ngapain didoain lagi khutbah Jumat?
Jadi kalau ada orang yang beranggapan doa saudara sama muslim nggak sampai, mereka tidak mengetahui dalil-dalil dalam Al-Quran. Dan ini juga dalam rangka kita mendoakan saudara-saudara kita yang di Palestina, saudara-saudara kita yang di Gaza, didoain tuh dalam kunut nazilah. Doain ya Allah berikan mereka kemenangan. Nggak ada hubungan saudara kita. Jadikan mereka syuhada. Artinya jemaah, saya ingin mengajak kepada kita dalam kajian ini, sabar dengan ketetapan Allah. Semua ketetapan Allah adalah ketika engkau menyikapi segala sesuatu itu dengan kegembiraan, karena apapun ketetapan Allah, kebahagiaan sesungguhnya untukmu. Termasuk saat umurmu pendek, termasuk pada saat umurmu panjang, termasuk pada saat kau sedang dalam keterbatasan masalah perekonomian. Tapi semuanya akan selesai ketika engkau sampai pada ayat wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enak Pak, Islam mengajarkan kepada kepedulian level tinggi. Bahkan engkau selalu diingatkan pada saat ada saudaramu yang sedang dalam kesusahan, baik itu kesusahan di dunia maupun kesusahan di alam kubur, kau bisa membantu mereka baik dengan harta maupun dengan doa. Buktinya ketika kau mendoakan saudaramu dalam khutbah Jumat, maka mendoakan semuanya. Jadi buat kita yang hadir di tempat ini, kendati ini kajian sabar akan ketetapan, karena saya ingin mengingatkan al-muhsinu sayyiza bi ihsanihi wal musibu sayfi masawi. Ente jangan-jangan kesusahan ekonomi karena ente waktu dikasih duit banyak agak suka berbagi kali. Makanya dibikin berasa dulu kagak enak kalau gak punya duit. Iya, karena kalau dia suka membantu, dia pasti akan diganti sama Allah berlipat ganda. Kan yang paling enak kalau ada musibah, ada masalah terjadi pada diri kita, maka kita introspeksi, menyalahkan diri kita. Apa yang salah pada diri kita? Jangan kemudian mencari kambing hitam. Itu namanya orang kagak redo dengan ketetapan Allah. Aturan mau naik pangkat mah gara-gara si Fulan difitnah gini-gini terus jadi kagak naik pangkat. Enggak, emang ente gak pantas naik pangkat menurut Allah. Jangan sampai engkau sudah dalam keadaan susah, bertambah kau punya dosa dengan suudzon. Apalagi mereka yang dagang, sangat rentan tuh. Ini dagangan sepi nih, ada yang guna-gunain kali. Guna-gunain ente kagak datang ke sholat Baitul Muhajirin. Coba kalau jamaah ke Baitul Muhajirin, berkah itu. Itu kadang-kadang nyalain orang. Jadi gelap, toko kita nggak kelihatan sama orang. Iyalah orang toko ente dibikin tidak berkah sama Allah. Nggak ada yang bisa ngasih rezeki. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Berapa banyak binatang melata yang tidak bisa membawa rezekinya, bukan nggak bisa nyari, nggak bisa bawa. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah kasih rezeki itu ke binatang melata yang dia kagak bisa bawa rezekinya. Wa iyyakum, dan kepada kalian. Nggak mungkin Allah ngasih rezeki bisa kecegat sama makar manusia, nggak mungkin. Berarti Tuhan ente lemah banget. Mau ngasih rezeki kagak jadi ke ente gara-gara ada orang yang nyegat. Emangnya manusia, emangnya ada bansos bisa digituin? Ya kan dana dari atas berapa ke bawah dipotong. Ya itu mah rahasia umum Pak. Saya pernah sampai tolak gitu. Karena saya di pesantren ada oknum yang ngasih, Ustaznya ada bantuan 100 juta, tapi Ustaz dapatnya di pesantren 70 juta, buat kita 30 juta, nanti laporannya tetap 100 juta, kan gila Pak.
bahwa ini fakta yang terjadi karena dia tidak tahu bahwa Tuhan melihat apa yang dia lakukan. Ente boleh sembunyi dari istri, boleh sembunyi dari suami, boleh sembunyi dari tetangga, tapi ente nggak bisa sembunyi dari Allah. Dan setiap kesalahan kudu dikonversi dengan berbagai kesusahan. Itu kata kuncinya. Kenapa? Karena ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man aktsara istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja. Kalau ada orang yang banyak baca istighfar, maka Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki. Atau kita pindah kepada ayat Al-Quran, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Maka aku berkata kepada mereka, kata Nabi Nuh, beristighfarlah, mohon ampunlah kalian kepada Allah, maka Allah akan turunkan curah hujan, dan wa yumdidkum bi amwal, dan Allah akan membentangkan, membanyakkan rezeki kepada kalian dengan harta. Waktu ayat Al-Quran, Pak. Dan 45 menit telah berjalan, jadi harus selesai sampai di sini. 45 menit, nggak terasa udah 47 menit malah. Sampai di sini dulu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada diskusikan tadi. Tadi gimana? Mau acara 45 menit dan ada tanya jawab kalau ada ya. Siap, Ustaz. Kalau ada kita, iya silakan. Perasaan baru 10 menit belum 40 menit tadi. Cepat kan kali begini. Cepetan. Boleh mikrofon ya, mikrofon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih. Kami terima kasih sekali dengan kehadiran Pak Ustadz Haji Syarif Haji. Nah, pertama sekali saya juga baru pertama sekali nih Pak ketemu sama Bapak yang berhadapan. Nah, namun kalau di tempat siaran lain nggak sering. Pertama sekali saya pernah mendengarkan ceramah Bapak itu tentang keikhlasan. Nah, namun sekarang kita di sini Pak, mudah-mudahan untuk yang akan datang juga bulan-bulan depan juga mengadakan ceramah lagi. Dengerin DKM nih, dengerin mana tuh DKM. Ya benar, makasih Pak, dengerin. Makasih Pak, dipromosiin saya. Karena saya rasa dengan cara Pak Ustadz menyampaikan tadi betul-betul itu kena sekali. Nah itu mungkin di tema-tema yang akan datang yang lebih seperti ikhlas yang TV itu Pak. Nah juga di dalam air juga Pak Ustadz. Ini mumpung lagi ngomongin TV Pak, besok malam Senin jam 8 malam itu saya bersama Dr. Aisyah Dahlan dan Noki Asokawati. Dan itu kajiannya mengharu biru itu, karena tentang seorang anak yang dibuang oleh bapak dan ibu. Ini promosi sekalian Pak, lanjut aja. Terima kasih sekali Pak. Jadi TV1. Pertanyaannya, ya jadi memang Ustadz mengatakan kesabaran itu memang terjadi kapanpun, bisa dalam hitungan hari, di hitungan jam, dan mungkin dalam keadaan apapun. Keadaan sholat, keadaan bermain pingpong misalnya Pak ya. Oh berarti main pingpong nih. Saya Ini Pak Subuh Pak. saya hobi Pak, cuman nggak jago. Menonton bola yang tadi malam ya Pak. Nah, seperti kita lihat juga imam tadi Pak. Kalau imamnya ayatnya panjang, itu aduh. Pak kalau itu tuh kadang-kadang kalau nggak sabar bisa bubar tuh Pak. Mana sih tadi imamnya mana orangnya? Oh ya, enak banget suaranya Ustaz. Jadi dengan kata-kata bahwa itu adalah suatu sifat yang utama dalam arti keikhlasan, jadi kita harus sabar. Nah sekarang pertanyaannya Pak, ada pepatah mengatakan sabar itu ada batasnya. Nah bagaimana menurut Pak Ustadz kata-kata sabar ada batasnya tuh bagaimana menurut Pak Ustadz? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pepatah itu adalah produk dari manusia. Contoh kayak begini, Pak. Kalau dalam prinsip ekonomi,
Kalau kita belajar ekonomi, nanti kita akan ambil hikmahnya, kita tarik benang merahnya. Dalam prinsip ekonomi itu, kalau pemasukan lagi sedikit, ini kata orang ekonomi, maka pengeluaran itu dikecilin. Maka terjadilah namanya PHK. PHK itu memakai prinsip ekonomi, karena pemasukan sedikit dikecilin. Tapi kalau dalam Al-Quran, Pak, itu berbeda. Kalau engkau sedang disempitkan rezekimu, maka keluarlah sedekah sebanyak-banyaknya. Pertanyaannya, apakah orang yang bikin prinsip ekonomi itu lebih benar dibanding dengan Allah? Sama seperti pepatah. Sabar itu ada batasnya. Itu mah kerjaan orang-orang Yahudi, Pak. Supaya kita jadi pemarah, atau orang-orang yang dia berkolaborasi dengan setan supaya kita jadi pemarah. Nabi yang menjadi teladan kita, maka tidak ada batasnya. Nabi kalau kita baca sirah tidak pernah marah kecuali urusan agama. Kalau urusan agama disenggol, ente kudu marah. Ada kitab namanya Kimia Sa'adah. Itu karyanya Imam Ghazali. Kitabnya tipis, Pak. Di YouTube Istana Al-Quran saya ngaji sampai hatam. Itu yang namanya potensi marah. Dia nggak boleh dihilangkan, jangan dihilangkan. Tapi dia di-manage. Dia di-manage karena pada saat istrimu diganggu orang, kau harus ledakkan marahmu. Tapi pada saat berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan dirimu, tidak berkaitan dengan amat, maka kau harus menjadi pemaaf, harus menjadi orang yang sabar. Makanya sabar itu ada beberapa variannya. Pertama, as-sabru 'ala tha'ah, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Dan kita teruji, Pak. Bapak umurnya berapa? 63 tahun, taruh 15 tahun udah mulai akil balik. Berarti itu berapa tahun tuh? Dipotong 63, dipotong 15. Saya kalau hitung angka lama, kalau hitung duit cepet, Bu. Berapa tuh? 63 dikurang 15. 48 tahun sholat. Itu menunjukkan kesabaran kita tak berbatas sampai mati. Sampai mati. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Kita sabar, kita tahanin. Teman-teman kita pada enak banget, pagi-pagi dia jalan ke Empang mancing. Kita datang ke Masjid Baitul Muhajirin. Kan banyak, Pak, orang yang pagi-pagi sebelum subuh saya suka ketemu, itu udah menuju ke buat pancingan. Makanya ibu kalau punya suami yang hobinya mancing, udah penderitaan paling besar. Ibu tidak lebih menarik dibanding empang. Kalau empang bisa seharian dia dilihatin, Pak. Jadi lebih kepada ini aku tersinggung, Bang lah. Kita mah empang masih kalah saing. Bagaimana sama yang lain? Kemudian ada sabar ketika dia mendapatkan musibah. Itu yang kemudian identik sabar dengan musibah. Padahal dalam taat tadi diceritakan sholat, itu sabar. Puasa 30 hari, sabar. Nggak ada batas, ntar ketemu Ramadan, puasa lagi. Yang contoh paling gampang adalah sholat. 48 tahun sholat 5 waktu. Belum lagi baca Al-Quran, belum lagi dengan baca wirid-wiridan. Kita sabar, enggak ada batasnya. Sabar berhentinya kalau udah mati. Kalau ada orang bilang sabar ada batasnya, ketahuilah dia sedang memisahkan dirinya dengan Tuhan. Karena orang yang bersabar adalah orang yang ditemani dengan Allah. Dan dia sedang tidak ingin minta tolong kepada Allah. Karena ayatnya wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Minta tolonglah engkau kepada Allah dengan sabar dan sholat. Oh, kita ini orang teruji, Pak. Emang dikira amalan enteng keluar dari rumah ke Masjid Baitul Muhajirin? Amalan wali, Pak. Amalan orang yang dia punya kesabaran level tinggi. Saya akan bersabar melakukan ketaatan sampai saya mengharapkan keridhaan Allah. Mati dalam husnul khatimah. Mereka yang tidak sholat berjamaah, mereka orang-orang yang tidak sabar dalam beribadah. Ada batasnya. Tapi yang jadi masalah adalah apa yang akan kau bawa pada saat kau nanti menghadap Allah. Bapak, Ibu, di dalam Al-Quran ada kisah yang begitu mengerikan yang membuat malaikat Jibril dan Mikail menangis sampai sekarang. Kisah apa?
Kisah iblis yang durhaka karena tidak mau menuruti perintah Allah untuk sujud penghormatan kepada Adam. Padahal dalam riwayat iblis itu adalah komandannya para malaikat. Maka sejak itulah Jibril dan Mikail menangis. Nabi dalam sebuah hadis menceritakan, tidaklah Jibril mendatangiku kecuali aku lihat tubuhnya bergetar keras karena takut kepada Allah. Itu Jibril. Ketika ditanya, dia menangis. Lamma wahara ala iblisa ma wahara tafiqa Jibril wa Mikailu yabkiya. Tatkala terjadi apa yang terjadi pada iblis, mulailah saat itu Jibril dan Mikail menangis. Sampai Allah tanya, fa'auhallahu ilaihima, Allah wahyukan kepada keduanya, kenapa kau menangis? Kami tidak merasa aman dengan makarmu ya Allah. Karena iblis nggak pakai nunggu akhirat, udah durhaka, nggak sampai mati. Yang jadi pertanyaannya Pak, siapa yang menjamin dari umur 63 tahun sampai nanti akhir hayat terus mati dalam iman? Nggak ada yang menjamin. Maka itulah kita butuh sabar terus selamanya sampai betul-betul mendapatkan husnul khatimah. Jadi justru di umur yang kayak kita lebih banyak sisanya. Bapak dah yang lebih banyak itu. Karena umur umat Nabi Muhammad baina sitin wa sab'in. Kalau saya kan masih 50-an Pak. Jadi 60-an ya. Iya. Iya. Jadi emang kudu kita kalau justru kita kalau bahasa main bola Pak, bahaya itu injury time. Waktu-waktu terakhir jangan sampai kebobolan yang membuat engkau jadi suul khatimah. Makanya kalau ada orang yang berumur panjang terus dia tetap beribadah, kau sedang bertemu orang yang diistimewakan oleh Allah. Ya. Kalau engkau bertemu dengan orang yang umur panjang, saya suatu waktu ketemu dengan seorang ibu umurnya 90-an. Wah, itu ibadahnya kuat banget. Ibadahnya kuat banget. Sampai kemudian dia berdoa, Ustaz doain saya supaya gak pikun. Kan kalau pikun udah makan, aku belum makan lagi dia gitu. Tapi ibadahnya kuat dan keren Bu. Ibadah dibikin pikunnya bab sholat. Jadi udah selesai, anaknya yang cerita, Ustaz, ibu saya itu udah selesai sholat zuhur, itu masih ngotot pengen sholat zuhur lagi. Jadi pikunnya pikun kebaikan Pak. Jadi kan nambah sholat lagi. Kalau pikun makan kan berapa Pak? Anaknya lama-lama puyeng juga. Enokin kecil saking Allah sayang sama dia. Jadi sabar tuh gak ada batasnya. Pepatah buatan manusia. Dan apa yang disampaikan dalam Al-Quran itu yang paling benar adanya. Jangan pernah berbatas. Kau punya sabar hingga kau mendapatkan keridhaan yang maha sempurna, yang maha besar. Gitu ya Pak ya. Jangan batas. Lagi kalau orang gampang marah penyakitnya banyak. Banyak. Karena dia menjadi orang yang hatinya keras. Gitu ya. Ada lagi? Satu lagi. Oh, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minum nggak jadi Pak Dadang. Izin bertanya Pak. Tapi Insan, next time pada saat Pak Ustadz untuk berceramah lagi, tadi kan Pak Ustadz banyak mensitir ayat-ayat Al-Quran. Nah, kalau bisa disebut suratnya Pak sama ayatnya, karena biasanya untuk saya pribadi saya selalu HP untuk melihat dan saya share ke grup ke status itu untuk mengingatkan saya dan teman-teman yang tidak hadir. baik. Yang kedua Pak Ustadz, kalau bagaimana kita mempertahankan kesabaran? Kadang-kadang kalau misalkan kita harus sabar nih, kita ingat sabar daripada ketemu Pak Ustadz. Oh ya saya bawa, kami harus sabar dengan apapun yang terjadi maupun yang ada gitu. Tapi pada saat nanti kita udah keluar, ya mesti udah beberapa hari. Nah itu kadang-kadang berkurang. Kiat-kiatnya bagaimana menjaga kita untuk selalu sabar gitu. Apakah ada zikirnya atau ya kiat-kiatnya lah cara kita untuk tetap konsisten untuk menjaga kesabaran ini dengan apapun yang terjadi pada saat itu. Kadang-kadang kalau misalnya kita ketemu di Pak Ustadz setelah dari masjid kita kuat nih sabar. Tapi back nextnya begitu ada ketemu hal yang kecil muncul ada rasa tidak sabar mungkin kaki kita gitu. Jadi bagaimana kiat-kiat untuk menjaga tetap untuk selalu sabar kapanpun, dimanapun dan setiap saat. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, untuk pertanyaan pertama saya minta maaf karena memang saya agak kekurangan untuk menghafal surah dan ini. Tapi sebenarnya bisa diusahakan karena sekarang udah canggih. Insya Allah, ini ketua DKM. Kalau saya diundang lagi, bilangin Bu DKM diundang lagi. Saya sebutin surahnya ayatnya. Karena dekat cuma 10 menit dari rumah. Iya, dari Buaran. Nah, untuk yang kedua, kayaknya kita perlu belajar dengan tips yang disampaikan oleh min kibari tabi'in dari sahabat dari tabi'in Hasan Al-Basri dalam konteks lain. Tapi kemudian yang kita ambil adalah lestarinya sebuah ketaatan, gitu kan, nggak up and down gitu, nggak fluktuatif. Satu waktu ada seorang yang datang kepada Hasan Al-Basri kemudian berkata, "Ya Syekh, naraka kathirul buka." Kami melihat engkau nangis mulu. Nangis mulu. Apa yang kemudian ditanya? Apa sebabnya kau nangis terus? Jadi nangis terus. Tipsnya adalah kenapa kemudian dia nangis terus? Jawaban Tuan Syekh Hasan Al-Basri, akhafu ayyatrahani Allahu finnari wala yubali. Aku takut Allah akan melemparkan aku ke dalam neraka dan dia tidak mempedulikan aku. Apa yang bisa kita simpulkan? Tips paling gitu adalah ketika engkau menjadi orang yang takut kalau kemudian amalan ibadahmu itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Itu tipsnya. Jadi dia harus diingatkan. Makanya kata Tuan Syekh Habib Abdullah bin Al-Haddad, orang yang beriman itu tidak akan pernah hilang rasa takutnya. Ciri orang yang beriman, dia tidak pernah hilang rasa takutnya sampai dia mendapatkan husnul khatimah. Al-khawfu la yantafi wa la yadhhabu 'anil mu'mini walau kana qawiyal imani aw salihal amali. Orang rasa takut dia tidak boleh hilang, tidak boleh pergi dari orang yang beriman, kendati pun dia kuat imannya, kendati pun dia banyak amal solehnya. Kenapa? Karena kapan saja, sampai beliau ceritakan begini, sebuah analogi. Ente ketemu ada orang kaya, punya duit banyak, pakai emas kiri kanan tangannya begitu banyak, diumpamakan amal soleh. Kemudian dia lewat di sebuah padang pasir yang di situ sangat banyak tingkat kriminal, ada begalnya. Maka dia semakin was-was dengan harta yang dia punya sampai dia bisa tiba di tempat tujuannya dengan selamat. Itu sebuah analogi. Orang yang punya banyak amal, puasanya banyak, sholatnya banyak, kemudian dia takut nanti menjelang perjalanan atau akhir dari tujuan kerampas. Bagaimana kerampasnya? Dengan amalan-amalan yang tidak baik. Dan yang paling berat adalah pada saat kita menjadi orang yang ria. Itu ngeri. Termasuk dalam keadaan sabar. Pada saat kita kemudian tidak bisa mengkontrol sabar kita, bukankah nanti akan dikonversi? Contoh, kita memaki orang, dia nggak bisa balas kita karena secara status kita lebih tinggi. Tapi Tuhannya dia, yang itu adalah Tuhan kita, tidak akan tinggal diam, dan itu menjadi catatannya. Maka jemaah sekalian berbahagia, tipsnya adalah jangan pernah membuat sebuah perbuatan yang akan menghambat engkau sampai pada tujuan. Apalagi kita yang memang tahu betul bahwa ajal itu kadang-kadang nggak nungguin tua. Iya Pak, jadi umur 63 boleh jadi duluan, boleh jadi saya yang mudahan belakangan. Kan dua kemungkinan. Jadi tipsnya Bu, bayangkan bahwa kita harus sampai ke penghujung husnul khotimah, itu dia kuncinya. Karena innamal a'malu bi khawatimiha, itu perlu diingetin. Segala perbuatan itu adalah dilihat endingnya, happy ending apa kagak. Jadi biar kata ngomong Betawi ada bahasa Inggrisnya juga saya Pak. Biar ketahuan pernah makan bangku sekolahan. Jadi itu yang saya dan para salafun saleh, saya merujuk pada salafun saleh,
mereka tidak pernah merasa aman dengan akhir perjalanannya. Jadi tipsnya, oh iya, amal kita belum banyak. Apalagi misalnya amal kita jadi rusak gara-gara perbuatan itu, termasuk hasad. Kalau hasad benar-benar ngebakar tuh amal kebaikan, ngeri banget. Tapi orang-orang yang sholat subuh sih udah teruji. Orang-orang yang sholat subuh hatinya terbebas dari itu. Karena memang sholat subuh itu paling menjadi ukuran, Pak. Apalagi habis sholat subuh dengan kajian, yang isi pengajian saya, udah tambah teruji lagi. Tetap aja promosi juga. Begitu Bu, insya Allah next time. Karena tadi Ibu pakai next gitu sih. Next time insya Allah saya sampaikan surah-surahnya. Karena sekarang gampang nyarinya. Karena memang betul itu dibuat renungannya, buat renungan. Gitu ya, mungkin cukup ya. To be continue. Izin doa Ustaz. Oh, bahasa Inggris juga keren. Profesor. Oh, profesor. Ya Allah, Pak Prof, maafin Pak Prof. Belum dong. Oh, baru dokter. Alhamdulillah sehat panjang umur. Amin. Kita tutup dengan doa, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita semua dan semua anak keturunan kita diberikan husnul khatimah. Bahagia di dunia, bahagia setelahnya. Semua hajat kita Allah ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka anta 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma atina al-hikmah allati man utiha faqad utiya khairan katsira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alamin. Semoga apa yang beliau sampaikan dalam kajian ini dapat bermanfaat dan kita semua mendapat. Sebelum kita meninggalkan masjid, kita tutup dulu dengan doa pembukaan majelis. Subhanallah.